Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga adik-adik mahasiswa selalu diberi kesehatan dan tetap semangat dalam melaksanakan perkuliahan pada semester ini. Baiklah, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang lingkungan pengembangan data. Sebelum kita memasuki materi dan pembahasan, sebelumnya adik-adik mahasiswa harus mengakses kursus atau mata kuliah praktikum aplikasi mobile di LMS atau di e-learning rpl.polbank.ac.id untuk petunjuk masuk ke kursus atau praktikum ini, untuk masuk ke praktikum aplikasi mobile 1 ini, Anda bisa melihat video saya di yang pertama. Untuk masuk ke praktikum aplikasi mobile, untuk masuk ke praktikum aplikasi mobile dapat diakses melalui link e-learning rpl.polbank.ac.id course/view.php tanda tanya ID sama dengan 103. Silakan masuk ke akun masing-masing adik-adik mahasiswa. Untuk tahap berikutnya adalah adik-adik mahasiswa bisa melakukan absensi di fitur absensi pertemuan 1. Jadi setelah melakukan absensi, adik-adik bisa melanjutkan untuk memasuki materi yang pertama, yaitu lingkungan pengembangan data. Baiklah, kita coba mengakses materi praktikum yang pertama, yaitu lingkungan pengembangan data. Oke, untuk selanjutnya pada halaman ini kita tekan button atau kita klik button enter untuk mengakses modulnya. Selanjutnya ialah klik di bagian ini, bagian menu ini. Kita akan mencoba untuk memasuki materi yang pertama, di mana tujuan dari praktikum ini ialah pertama, mahasiswa mampu mempersiapkan lingkungan pengembangan DAT. Yang kedua, mahasiswa mampu membuat dan menjalankan aplikasi DAT pertama. Adapun output yang dihasilkan pada praktikum ini, pertama ialah kakas bantu yang siap digunakan untuk mengembangkan aplikasi berbasis DAT. Yang kedua, aplikasi standalone executable yang berekstensi .exe bagi Windows, ya, di lingkungan pengembangan platform Windows. Untuk selanjutnya kita masuk ke sub materi yang pertama, yaitu lingkungan pengembangan data. Jadi langkah-langkah praktikumnya ialah pertama, pastikan adik-adik mahasiswa terkoneksi ke internet dan memiliki paket data yang cukup. Adapun perkiraan paket data yang dibutuhkan pada praktikum ini ialah 800 MB. Setelah itu, adik-adik mahasiswa mendownload semua software yang dibutuhkan. Software yang pertama yang adik-adik mahasiswa butuhkan adalah Flutter Software Development Kit atau SDK. Dapat diunduh atau didownload melalui website berikut. Adik-adik mahasiswa bisa langsung klik kanan pada link ini, kemudian klik Open Link New Tab, maka akan tampil website halaman untuk mengunduh atau mendownload Flutter SDK-nya, di mana Flutter SDK-nya yang terbaru ini yaitu Flutter Windows 1.2.1. Jadi di sini Flutter SDK halaman web ini langsung mendeteksi OS atau sistem operasi yang kita gunakan, yaitu di mana pada sistem operasi saya itu saya menggunakan Windows.
sebagai OS-nya. Anda, adik-adik mahasiswa bisa mendownload dengan mengklik button Flutter Windows 1.2.22.1 stable.zip. Silakan di-download dan disimpan di drive-nya masing-masing. Setelah mendownload, selanjutnya ialah mendownload editor Visual Studio Code melalui link berikut. Adik-adik mahasiswa bisa mengklik kanan pen link tab dan kemudian mendownload software editor Visual Studio Code-nya. Di sini adik-adik mahasiswa yang perlu adik-adik mahasiswa perhatikan adalah OS yang adik-adik mahasiswa gunakan, apakah OS-nya berbasis Windows platformnya atau Linux atau Mac. Jadi silakan di-download sesuai dengan platformnya masing-masing. Jadi kalau di platform saya, yaitu saya menggunakan OS Windows 10 dan arsitektur sistem atau CPU-nya saya menggunakan arsitektur 64 bit. Jadi saya bisa mengklik pilihan ini, sistem installer 64 bit. Selanjutnya ialah buatlah direktori untuk tujuan instalasi Flutter SDK, misalnya D Flutter environment. Jadi di sini saya buat terlebih dahulu direktorinya. Caranya saya buat dulu di disk D. Saya buat dengan nama Flutter new folder Flutter SDK. Oke, setelah yang ketiga, buatlah direktori untuk tujuan instalasi Flutter, misalnya D Flutter environment. Jadi saya buat terlebih dahulu folder di disk D Flutter environment atau Flutter env. Jadi saya buat dulu di sini disk D new folder Flutter environment. Oke, setelah saya buat, selanjutnya adalah mengekstrak file Flutter SDK yang telah saya unduh tadi, yang telah adik-adik unduh ke dalam folder tujuan instalasi tersebut. Jadi saya akan mengekstrak Flutter SDK-nya di drive D dalam folder Flutter env.